Selamat sore pemirsa, salam tani, apa kabar Anda semuanya sore hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya pemirsa ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menemani sore hari Anda, tentunya dalam acara Ayo Bertani. Nah seperti biasa ya pemirsa, kita akan bahas tentang dunia pertanian tentunya. Dan kalau kita berbicara tentang dunia pertanian, biasanya kita bahas tentang budidaya ya pemirsa ya. Selain kita mengetahui budidayanya, kita harus tahu juga nih seperti apa sebenarnya pemasaran daripada produk pertaniannya. Nah untuk sore hari ini kita akan bahas tentang pemasaran produk pertanian Karo. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya pemirsa ya, bahwa memang tanah Karo ini memang sudah sangat terkenal dengan tanah yang subur dan juga hasil pertaniannya yang kualitasnya baik begitu. Kita akan ulas dengan narasumber yang sudah hadir di studio sore hari ini seperti apa pembudidayaan dan juga pemasaran dari produk pertanian Karo ya. Akan kita bahas dengan kedua narasumber saya. Kita perkenalkan dulu. Yang pertama ada Bang Miltra Sembiring SPD yang juga pegiat pertanian ya. Selamat sore Bang Miltra, apa kabar? Selamat sore Kak. Sehat ya Bang? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir Bang Miltra. Dan yang kedua ada Pak Hamzah Ginting di sini. Sore Pak Hamzah, apa kabar Pak? Selamat sore Kak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, Kak. makasih sudah hadir Pak Hamzah dan juga Bang Miltra ya. Nah di sini yang menarik di sini Bang Miltra Sembiring adalah SPD ya, sarjana pendidikan. Benar. Tetapi di sini sekarang bergelutnya di bidang pertanian, Pertanian, begitu, iya. pegiat pertanian. Ini bagaimana Bang sinkronisasinya kira-kira? Kenapa Bang sekarang terjunnya di dunia pertanian begitu Bang? Iya, sebenarnya kan orang tua petani Mbak ya. Oke, Jadi melanjutkan kita dari ya kecil, Bang ya. sebelum lahir juga kita sudah akrab dengan dunia pertanian. Iya, Kak. iya, iya. Jadi itulah latar belakangnya mungkin, karena memang keluarga basicnya dari basic Iya, iya. petani. Ya tidak jauh-jauh lah biasanya, anaknya juga seperti itu. Melanjutkan apa yang sudah Melanjutkan, betul. diperjuangkan oleh orang tua begitu ya, dan memang Iya. karena sudah dari kecil mengetahui dunia Mm-mm. pertanian, jadi sudah tahu lah ya Bang ya harus kemana Benar. begitu ya. Apalagi sekarang sudah di bagian pemasaran tanah Karo ya, produk pertanian tanah Karo. Oke baik, kalau dari Pak Hamzah sendiri kesehariannya apa nih Pak Hamzah? Sebagai petani. Petani ya Pak ya, di Iya, Tanah petani. Karo ya Pak ya. Iya. Kalau Bang Miltra selain di bidang pertanian, adakah pekerjaan sampingan yang lain atau memang mengajar juga dengan background sarjana pendidikannya? Oh tidak, Tidak, saya konsen di pertanian, Oke, baik. utamanya di bidang pemasaran ya. Karena kan kita tinggal di desa, sering ketemu sama petani, sering banyak mengeluhkan tentang kestabilan harga yang tidak menentu gitu kan. Nah, jadi kita mencoba mencari kemana kira-kira produk ini bisa dipasarkan lebih luas, Oke. sehingga kalaupun tidak bisa menyelesaikan secara keseluruhan, paling tidak kita bisa membantu petani untuk memasarkan produk-produk mereka. Betul, Gitu. betul. Baik, wah luar biasa sekali. Nah pemirsa, saya juga mengundang Anda ya yang ingin bergabung bersama kami. Kami membuka line telepon interaktif bagi Anda, silahkan di 081161000386 ya. Mana tahu bagi Anda yang juga merupakan warga Tanah Karo ataupun warga daerah lain yang ingin mengetahui pemasaran produk Tanah Karo, boleh langsung ditanyakan di sini ya pemirsa ya. Baik, nah sebelum kita bahas tentang pemasarannya seperti apa lebih jauh, kita bahas dulu produknya mungkin ya. Saya ke Pak Hamzah terlebih dahulu. Pak Hamzah, kalau untuk Tanah Karo produk unggulannya apa nih Pak Hamzah? Kalau menurut zaman-zaman dari dulu sampai sekarang, yang banyak diminati dari luar negeri itu kubis lah. Kubis ya Pak Kubis. Itu dari 30 tahun yang lalu udah berjalan keluar gitu. Jadi mulai saya belum lahir pun dah kubis sudah diekspor gitu keluar gitu. Kak. Oke. Baik, dan memang terkenalnya kubisnya dari Iya, dulu kubis. memang ya Pak ya. Ya, sudah kubis sangat lah terkenal. dari dulu, tapi kadang-kadang gimana lah situasi kadang-kadang terlampau mahal pupuk, obat-obatan mahal, jadi Oke, nggak mempengaruhi sebanding juga lagi ya, dengan Pak. harga. Itulah lemahnya petani Karo, berkurangnya petani Karo menanam kubis gitu, Kak. Itulah kelemahannya. Iya, jadi memang dulu- sekarang ini memang hambatannya itu ya Pak ya, salah Iya, satunya terlampau ya Pak, mahal harga pupuk permodalan gitu, jadi nggak sebanding lagi. Kadang-kadang nengok situasi apa, kosong dia mahal dia gitu Bu. Oke, baik. Nah selain kubis, produk pertanian yang lain Pak Hamzah? Kalau ke apa jeruk, tapi sekarang ini wortel lah yang paling Wortel ya, Pak? lumayan gitu, Kak.
Oke, baik. Nah, kita bahas kubisnya dulu. Ini kan dari dulu memang sudah sangat terkenal dari Tanah Karo. Iya. Berpuluh tahun memang produksi kubisnya tidak ada hentinya begitu ya Pak. Untuk pembudidayaannya boleh kita bahas sedikit juga mungkin Pak Hamzah. Boleh diceritakan untuk pembudidayaan kubis ini seperti apa sih sebenarnya Pak Hamzah? Oh, maksudnya dia dari pertama biji dulu kan, baru disemai gitu. Siap itu semai, tunggu 21 hari. 21 hari. 21 hari baru bisa pindah ke lahan dari pembibitan gitu. Oke, baik. Siap itu baru umur 2 minggu baru ditabur lagi pupuk kimia atau pupuk kandang gitu. Baru namanya di sana tutup kaki katanya gitu. Siap tutup kaki baru itu penyemprotan lah. Semprot apa gitu kan, dari obat-obatan lah gitu. Siap itu baru dibersihkan lagi, tutup lagi sekali lagi baru bagus dia gitu. Jadi tutup 2 kali, siap itu baru tengok apa udah mulai ada buahnya apa gitu kan. Biasanya berapa hari sudah muncul buahnya itu Pak Hamzah? Sekitar 85 udah bisa ada buahnya itu. 85 hari. 85 hari ya Pak? Kalau 90 hari udah bisa dipetik kalau untuk kol hijau dia. Oh, Tapi kalau untuk buah dia putih, untuk kol putih, itu sekitar 100 lebih lah, 115 hari lah yang gitu. ini ya Pak ya? Seperti yang ini dia contohnya contoh ya. gitu. Ini sudah 100 hari kurang lebihnya Pak ya? Iya gitu. Oh, gitu. Gitulah cara budidayanya. Jadi memang banyak juga cara kerjanya, apa kan, capek juga perawatnya itu. Rumit juga Iya ya, Pak, rumit. ya. Apalagi kemarau kan, kita ikut lagi niram, apa gitu semua. Nah, kalau kubis ini sendiri dia sukanya memang suhu yang dingin seperti itu ya Suhu Pak dingin ya? ya, Suhu memang dingin. iklimnya pun cuaca dingin lah, contoh Brastagi, Simalungun, Deri gitu. Iya. Kalau daerah kita ini kalau Jawa, Dieng, semua banyak lah kalau daerah Jawa gitu. Iya, betul. Nah, kalau hari kemarau seperti yang disebutkan Pak Hamzah tadi itu bagaimana mengantisipasinya Pak? Kan biasanya dia suka yang suhu yang dingin, sejuk, kemudian agak lembab begitu ya Pak ya. Kalau untuk pada saat cuaca kemarau agak panas begitu Pak? Itu kita perlu pakai penyiraman gitu. Kadang-kadang sekarang sistem cor katanya, cor gitu. Dicor ya. Diaduk pupuk pakai tong gitu. Baru taruh satu gelas, satu pokok gitu ke sana gitu. Oke. Itu sudah mengalir semua ya Pak Iya, ya? Sudah. pokoknya itulah biar malam dia kan terlindung. Jadi kan dingin dia terus di bawahnya gitu. Baik, wah luar biasa. Jadi memang untuk kol ini memang sudah dari dulu Zaman kakek-kakek kita udah ada itu. Ini kol dari Tanah Karo gitu, dan memang kualitasnya baik karena memang mendukung suhu di sana Dulu mendukung ku begitu ingat ya. saya masih kecil, daerah kita Gunung Sinabung, apalagi itu kubis semua. Betul. Aku sempat anak-anak pakai kereta kerbo dulu ngangkat-ngangkat Bawa itu kubis untuk itu barang ya? ekspor gitu. Waduh luar biasa. Gitu dulu perjuangan kami untuk ekspor gitu. Nah untuk kubis ini Bang sudah ekspor Bang Miltra? Iya, sudah. Jadi saya ingin menambahkan sedikit dari Pak Hamzah tadi mengenai komoditi unggulan dari Tanah Karo. Betul. Sebenarnya kalau kita ke Tanah Karo melihat komoditi unggulannya itu mudah saja. Jadi pertama kita sampai di Tanah Karo itu lewat dari bakaran jagung, kita pertama ketemu itu Tugu Jeruk. Betul. Itu menunjukkan bahwa Tanah Karo salah satu produk unggulannya itu adalah jeruk. Kemudian masuk kita lebih dalam sampai kita di Kota Brastagi, di Kecamatan Brastagi, kita ketemu Tugu Kol. Nah, itu artinya Tanah Karo juga sebagai sumber kol di Sumatera Utara. Lebih jauh lagi kita ke arah Tiga Binanga, itu kalau diteruskan sampai ke Aceh, Kota Cane, itu kita akan ketemu Tugu Jagung. Nah, jadi bisa dipastikan produk unggulan dari Tanah Karo itu 3 komoditi ini. Pertama jeruk, kedua kol, ketiga jagung. Kalaupun sekarang untuk jeruk ini sebenarnya sudah bergeser ya. Kalau dulu kita masih sering lihat jeruk Brastagi gitu kan. Sekarang sudah bergeser. Sebenarnya budidaya jeruk itu paling banyak sekarang itu daerah Simalungun dan Dairi. Nah, di Brastaginya sendiri karena begitu banyak hama yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya petani itu banyak memilih untuk
mengganti tanamannya dari tanaman jeruk ke tanaman-tanaman yang lain. Nah, sekarang yang viral itu dari Tanah Karo itu justru wortel. Wortel beras tagi itu sekarang sangat terkenal sekali karena konon kabarnya, dan memang kita lihat seperti itu, wortel beras tagi ini kualitasnya itu mirip dengan wortel impor. Wow. Nah, jadi untuk pemasarnya juga wortel beras tagi ini hampir ke seluruh wilayah di Indonesia, kecuali Sulawesi. Nah, kecuali Sulawesi ya, tapi kalau daerah Jawa, daerah Kalimantan dan Papua itu wortel beras tagi ini telah sampailah pemasarannya itu. Itu untuk menambah komoditas unggulan apa yang ada di Tanah Karo. Kemudian untuk kol sendiri sejak kapan budidayanya? Budidayanya udah pasti lama. Nah, dan tidak sebenarnya kol ini sekarang dengan teknologi ya, itu tidak hanya dibudidayakan di daerah dataran tinggi. Nah, sekarang itu ada jenis kol itu untuk daerah dataran rendah. Untuk daerah dataran rendah juga bisa? Jadi sebenarnya di Medan ini sudah bisa tanam kol. Bahkan kol di dataran rendah itu memiliki pasar tersendiri. Bahkan harganya itu kalau untuk sekarang itu di atas kol dataran tinggi. Nah, kalau di pasar itu mengenalnya itu kubis lembut ya. Kalau di pasar ini dikenal sebagai kubis keras. Gitu. Kalau di dataran rendah itu ada kubis lembut namanya. Dan sekarang itu banyak dibudidaya di daerah Jawa, utamanya di Tulung Agung dan Blitar. Saya sudah pernah coba di sini. Sebenarnya berhasil, tapi memang karena kebiasaan petani kita belum biasa dengan budidaya kubis lembut itu, belum berminat. Tapi sebenarnya itu pasarnya ada gitu. Itu kalau untuk kolnya sendiri. Baik. Untuk kolnya sendiri, Mbak. Baik, wah luar biasa. Jadi ternyata kol ini tidak hanya di dataran tinggi saja, bisa juga di dataran rendah dibudidayakan begitu ya. Ada perbedaannya nggak ya Pak? Kalau untuk Pak Hamzah bisa tahu nggak Pak ada perbedaan kol dataran tinggi dengan kol dataran rendah? Apakah ada rasanya beda kah atau apa sebenarnya yang membedakannya nih Pak kalau pembudidayaannya ini? Kalau rasa udah pasti beda lah. Beda ya Pak? Kalau kol beras tagi dibilang apa, rasanya kan agak-agak manis crispy. Dia gitu. Agak-agak manis. Kriuk-kriuk gitu ya Pak ya? Manis dia. Jadi apapun gitu kan, gurihnya pun ada gitu kan. Jadi kadang-kadang kubis yang dari daerah lain lagi, beda dia. Segi padatnya, segi bobotnya pun beda kali dia. Beda baik. Dia lebih padat kol beras tagi daripada kol daerah lain gitu. Itu kelebihan beras tagi lah. Betul. Nah tadi kan Bang Miltra menyebutkan bahwa ada perbedaan pasar di sini untuk kubis dataran tinggi dengan dataran rendah. Itu biasanya di mana Bang? Untuk yang dataran tinggi permintaannya kemana, yang dataran rendah kemana begitu Bang pemasarannya? Jadi menambah tadi ya supaya informasinya pemirsa kita jelas itu terkait dengan apa bedanya kubis dataran tinggi dan dataran rendah gitu. Kalau secara budidaya hampir sama, mirip. Tapi kalau usia panen itu lebih cepat kubis dataran rendah. Baik. Kubis dataran rendah. Jadi dari sisi tekstur itu berbeda. Kalau kubis dataran tinggi ini dibelah? Itu teksturnya padat. Tapi kalau kubis dataran rendah itu dibelah, itu teksturnya seperti berongga. Rongganya banyak ruang lah begitu kan. Jadi itu yang membedakan. Nah untuk pasar sendiri, kadang pada waktu tertentu kubis dataran rendah ini itu lebih mahal daripada kubis dataran tinggi. Itu seperti sekarang misalnya. Penyebabnya apa tuh Bang, kira-kira Bang? Mungkin kebiasaan di negara tujuan ekspornya ya. Karena mereka mungkin biasa mengkonsumsi itu, ya jadi permintaannya tinggi sehingga membuat harganya lebih tinggi. Jadi biasalah itu mekanisme pasar kan antara supply and demand. Sementara untuk produksinya sendiri itu sedikit. Nah, jadi kita mengajak juga ini pemirsa ya kan, utamanya di daerah-daerah dataran rendah ini seperti Medan, Deli Serdang yang dekat-dekat laut itu bisa nanam kubis. Saya bahkan pernah melihat petani kubis itu di Jember dari bibir pantai hanya 1 kilometer. Jadi dari kebun mereka itu kelihatan.
kelihatan lautnya gitu. Apakah mungkin karena lautnya beda ya, laut di sini mungkin panas, di sana agak sejuk saya lihat kemarin karena mungkin Samudra Hindia ya langsung itu. Tidak tahu juga, tapi saya melihatnya begitu. Nah, di Medan ini kan banyak juga ini lahan-lahan kosong di pinggir-pinggir itu. Bisa juga ditanami kubis dataran rendah itu. Tapi kita kan nggak bisa sebut merek lah ya, jenis bibitnya apa segala macam. Tapi kita istilahkan aja lah dengan kubis dataran rendah dan kubis dataran tinggi. Nah, itulah perbedaannya dari sisi tekstur, kemudian dari sisi pasar. Kenapa lebih mahal? Mungkin boleh jadi karena yang memproduksi belum banyak, sementara permintaannya banyak sehingga harganya lebih tinggi. Betul. Dan sekarang itu hanya tersedia di Pulau Jawa, utamanya di Tulungagung dan Blitar tadi, gitu dia Mbak. Jadi kita mengajak ini di Medan juga mana tahu ada yang bisa budidaya, kita mengajak juga. Tapi nanti ada momennya ya, dia tidak sepanjang tahun. Jadi kita tanam di waktu memang yang permintaan itu ada. Sehingga ada kepastian pasar dan waktunya kapan tuh Bang biasanya yang permintaannya cukup tinggi? Estimasi sekarang di bulan 7, 8, 9. Jadi kalau kita tanam sekarang itu tidak mungkin lagi karena sudah nanti melewati itu. Begitu. Gitu Jadi ada waktu-waktunya juga ternyata pemirsa untuk kapan permintaan pasar sedang tinggi begitu. Jadi memang untuk jadwal penanamannya juga harus disesuaikan dengan permintaan pasar itu tadi tentunya ya. Baik. Nah, untuk si kubis ataupun kol ini ternyata bisa untuk dataran rendah ya pemirsa. Jadi informasi untuk kita juga ya untuk para petani di luar sana mungkin yang masih ada lahan yang belum dimanfaatkan begitu, boleh dimanfaatkan untuk menanam kubis ataupun kol ini tentunya dengan budidaya yang baik dan benar begitu ya, agar hasil juga kualitasnya juga yang baik begitu. Karena memang untuk permintaannya cukup tinggi, namun ini ketersediaannya masih cukup terbatas begitu. Apalagi untuk Sumatera Utara juga masih terbatas mungkin ya Bang. Nanti untuk kalau misalnya ada yang berminat, kemudian tanam, ya tanam sedikit aja dulu. Kalau waktunya sesuai dengan yang kita arahkan, nanti kita langsung yang beli. Kami bisa membantu pemasarannya gitu. Jadi nanti petani tanam ini mau dijual kemana gitu kan. Kalau dijual di pasar lokal kemungkinan bukan tidak laku ya, kemungkinan orang akan bertanya ini apa gitu, karena tidak pernah melihat. Sebaliknya kalau di negara tujuan ekspor yang tepat itu malahan diminati. Kalau kita di sini kita tanam, kemudian kita niatkan mau jual di pasar lokal, bisa jadi kita akan kesulitan menjualnya gitu kan. Jadi itu mesti sementara ini mesti diekspor. Kalaupun di Jawa itu daerah pemasarannya itu di daerah Tulungagungnya sendiri, Blitar, Magetan saya kalau nggak salah. Hanya daerah itu aja. Di Jawa juga tidak semua seperti itu. Nah, tapi itu bisa dibudidayakan di dataran rendah, dataran tinggi. Dataran tinggi juga bisa, tapi jangka waktunya lebih lama lagi. Oh gitu. Nah gitu. Baik, wah menarik sekali pemirsa. Baik. Nah, nanti bagi Anda yang juga masih ingin mengetahui sebenarnya seperti apa teknik pemasarannya ya pemirsa, apalagi untuk para petani pemula mungkin yang mulai membudidaya tapi masih bingung nih pasarnya kemana begitu ya. Nanti akan kita belajar ya dari Bang Miltra sebenarnya seperti apa teknik pemasaran yang baik untuk produk pertanian begitu ya. Akan kita bahas setelah jeda yang berikut ini pemirsa, tetap bersama kami di Ayo Bertani. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Ayo Bertani. Kita masih bahas tentang pemasaran produk pertanian Karo ya pemirsa ya, dengan Bang Miltra dan juga Pak Hamzah di sini. Saya juga mengundang Anda, silahkan yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya-tanya langsung dengan narasumber boleh ya di 081161000386. Sekali lagi dicatat, jangan salah 081161000386 ya. Mumpung ada Bang Miltra dan juga Pak Hamzah di sini, boleh Bapak Ibu para petani di luar sana mungkin ada yang ingin ditanyakan soal pemasaran kah atau soal pembudidayaan boleh ditanyakan ya. Apalagi untuk petani pemula mungkin ya yang mulai membudidayakan tanamannya tetapi masih bingung pemasarannya nanti bagaimana sih sebenarnya untuk memasarkan produk pertanian seperti itu ya. Kita bahas ya mungkin Bang Miltra ya, mungkin di luar sana masih bingung begitu. Sebenarnya kalau sudah
ini niat ini udah kuat nih ini menjadi pembudidaya, tetapi nanti hasilnya ini gimana ya, bakal kemana ya, laku nggak ya begitu. Pasti itu kira-kira pemikiran untuk para petani pemula begitu, Bang Miltra. Bagaimana nih Bang teknik pemasaran produk pertanian ini khususnya? Ya, pertama saya ingin mau sampaikan itu, sekarang kita memulai budidaya itu dengan tanaman yang memang dibutuhkan oleh pasar. Oh iya benar. Jadi selama ini kan banyak petani kita itu menanam tanaman itu yang sudah menjadi kebiasaan ya. Oh iya. Bukan berdasarkan apa kebutuhan pasar. Padahal kalau misalnya kita mau jualan, mau bisnis itu kan sebenarnya kita ingin memenuhi kebutuhan orang lain. Apa yang dibutuhkan orang, apa yang dibutuhkan pasar, itulah sebenarnya produk-produk yang menguntungkan. Betul. Nah, tapi kebiasaannya sekarang banyak petani kita itu justru menanam berdasarkan kebiasaan. Yang akhirnya ketika panen itu harga tidak menentu. Ya kalau bisa kita bilang gambling lah, bertani ini seperti gambling gitu kan. Jadi tidak menentu, mereka tanam pun belum tentu nanti harganya itu cocok. Udah harganya belum tentu cocok, kualitas juga belum tentu maksimal gitu. Jadi persoalannya banyak sekali. Nah, pertama yang ingin kami pesankan itu supaya menanam apa yang dibutuhkan oleh pasar. Ya memang sedikit capek kita karena kita harus riset pasar apa segala macam. Nah, untuk produk-produk pertanian sendiri yang ada di Tanah Karo ini memang syukurnya produk-produk dari Tanah Karo utamanya itu pemasarannya sebenarnya sudah menyeluruh secara Indonesia. Kalaupun sebenarnya produk-produk ini sudah ada juga di Simalungun dan Dairi ya. Nah, produk yang saya sebutkan tadi seperti kol, sawi, terus kentang, wortel, jeruk itu tidak hanya dibudidayakan di Tanah Karo aja sekarang. Sudah banyak juga itu dikembangkan di kabupaten-kabupaten yang sebutkan tadi. Bahkan sekarang daerah Humbang Hasundutan itu juga sudah mengembangkan produk yang sama. Nah, artinya sumber-sumber produk ini sudah begitu banyak. Nah, kalau sumber-sumber produk ini sudah begitu banyak, daerah-daerah produksinya sudah begitu besar, artinya kan ada keberlimpahan produk juga kan. Betul. Nah, kalau ini hanya dijual di pasar-pasar lokal yang ada, ini kan tidak menjamin kepastian harga tadi juga, bahkan bisa membuat harga nanti anjlok. Makanya penting bagi kita ini, utamanya petani-petani muda, petani-petani milenial itu untuk bisa mengembangkan pasar. Nah, mengembangkan pasar baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dalam negeri sendiri, kalau Indonesia ini kan luas, Mbak ya. Betul. Dari mana sekarang ya? Dari Sabang sampai mana sekarang? Dari Sabang sampai Papua, itu bisa. Nah, bahkan pemasaran ini, produk yang kami bilang ini sudah dari Sabang sampai Papua. Nah, tadi saya sudah sempat jelaskan, produk ini sudah dikirim ke Papua, sudah dikirim ke Kalimantan, dan hampir semua kota-kota di Pulau Jawa. Apalagi kota-kota di Pulau Sumatera. Nah, untuk pemasarannya sendiri, apa yang mesti dilakukan? Di awal ini apa yang mesti dilakukan? Ya, kita by teknologi. By teknologi. Sekarang kita sudah dimudahkan dengan begitu berkembangnya media sosial ya. Media sosial, kalau di kami kelahiran tahun 80-an itu mungkin jagonya di Facebook gitu. Kemudian tahun 90-an itu jagonya di Instagram, dan tahun 2000-an jagonya di TikTok. Ini dimanfaatin gitu. Dimanfaatin sebagai sarana promosi pasar. Kalau saya dulu, pengalaman saya sekali mulai ekspor itu di tahun 2016. Tahun 2016, saya justru mencari pembeli itu di Google. Saya googling. Jadi dulu saya sempat nganggur ya. Nganggur bukan nganggur tidak ada kerjaan. Kerjaan saya dulu bukan kerjaan yang saya minati. Jadi ketika pas ada jam jeda itu saya coba mikir ini apa yang mau dilakukan gitu kan. Karena mikirnya di Tanah Karo ini ada produk kubis ini, dan dengar-dengar dari Pak Hamzah tadi juga ada cerita, kubis ini kalau saya tidak salah dari senior-senior itu pernah bilang diekspor sejak tahun 70-an.
Sejarah 70-an, jadi lama. Dulu ekspor itu masih dari Belawan itu ke Malaysia atau ke Singapura, dari Tanjung Balai juga ke Malaysia itu kemasannya juga masih menggunakan keranjang bambu yang besar. Satu keranjang itu bisa 200 kilo. Wow. Ngangkatnya juga repot ya kan. Jadi mikir gitu kan, apa yang harus dilakukan. Jadi ada satu grup bisnis, saya tergabung di dalam, kebetulan ada anggota grup itu yang tanya, ada nggak bisa nyediain kol berstagi untuk kebutuhan ekspor. Wah, gitu kan. ya. Ini kan kebetulan sekali nih, peluang ini. Dan saya di Berstagi juga anak petani, tahu betul produk ini, langsung kita japrian. Itulah awal mulanya. Kemudian habis itu kita tidak berhenti sampai di situ. Karena sudah ada permintaan, kita kembangkan. Itulah kita kembangkan tadi menggunakan media sosial tadi. Saya mencari pembeli itu pertama sekali di Google, dan ketemunya itu di salah satu website perdagangan di negara Vietnam. Wow. Iya, saya ketemunya di Vietnam. Betul. Nah, saya bukan ketemunya di website yang di Indonesia, tidak. Saya ketemunya itu di website di Vietnam. Wow. Itu juga tidak secara sengaja, ini mungkin sudah ilham gitu kan, karena kita niatnya begitu besar untuk bisa kerja di dunia pemasaran produk hortikultura ini. Dibuka jalannya ya Bang ya? Dibuka jalannya. Jadi saya dulu itu sudah seperti saya bisa sampai 5-6 jam di depan laptop. Wow. Dan itu googling terus. Ya kan, googling terus, ketemu ada alamat perusahaan, saya kirim email. Mungkin kalau dihitung-hitung ribuan email sudah ada saya kirim untuk menawarkan produk ini. Itulah usaha yang dilakukan. Sebegitu usahanya. Sebegitu usahanya. Jadi kita untuk menjual ini pengorbanannya sudah luar biasa, kerja kerasnya luar biasa. Bukan 1-2 perusahaan yang kita tawarkan, yang kita ditolak dan sebagainya, gitu kan. Kita ketemu, kita kirim email, kita ketemu alamat, kita kirim email, menawarkan, ada yang menyambut, ada yang tidak, gitu kan. Tapi ya akhirnya dari begitu banyak email yang kita kirim, ada yang mereply, ada yang menjawab, hingga akhirnya kita japrian lah ya, sudah japrian, tukar nomor kontak apa segala macam. Nah, manfaatin media sosial yang ada, gitu. Ini utamanya untuk milenial ya. Karena kalau kita hanya mengharapkan pasar lokal tradisional yang ada di sini, ini cukup berat untuk pemasarannya, Mbak. Jadi kita harus menembus pasar ekspor. Betul. Nah, Sumatera Utara ini khususnya ya, daerah Tanah Karo, mudah-mudahan ada orang Tanah Karo yang menonton ini juga, sehingga kita bisa sharing, nanti lepas acara juga bisa sharing kan. Sangat dekat dengan negara Malaysia dan Singapura. Ya. Kalau ke Malaysia itu mungkin perjalanan kapal dari Belawan itu hanya 1 malam. Begitu juga ke Singapura, hanya 1 malam. Nah, letak geografis yang dekat ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi kita. Singapura itu setahu saya ya, mana tahu saya salah, itu tidak ada lahan pertaniannya. Ya kan? Semua gedung-gedung bertingkat. Betul. Kalaupun mungkin ada pertanian, itu mungkin hidroponik lah ya. Bukan ada lahan pertanian yang luas seperti kita. Bisa dipastikan pangan mereka itu diimpor dari negara-negara yang ada di sekitar mereka, negara-negara tangga. Dan Sumatera Utara itu sangat strategis sekali. Artinya pasar itu terbuka di depan mata kita. Tinggal bagaimana usaha kita untuk bisa menembus pasar itu. Begitulah kira-kira kan. Sekarang by teknologi sudah sangat mudah lah. Tidak, kalau misalnya kita ke Singapura sih bisa aja kan. Tapi kan biayanya cukup besar. Ya, membutuhkan biaya dan waktu begitu ya Bang. Betul. Tapi kalau misalnya kita memanfaatkan teknologi sambil tiduran di kamar pun bisa gitu kan. Kita punya produk apa di desa kita gitu. Bisa kita carikan pasarnya. Kemudian melakukan korespondensi. Itu awalnya sekali yang bisa dilakukan. Riset pasarnya seperti itu. Baik. Wah, luar biasa. Ini membuka mindset kita juga ya untuk pemirsa di rumah, petani milenial, benar sekali. Jadi memang zamannya sekarang adalah zaman teknologi. Jadi harus diikuti dan dimanfaatin begitu ya. Harus benar-benar memanfaatkan
kecanggihan teknologi yang sekarang juga semakin berkembang. Kita dimudahkan dengan adanya teknologi ini sebenarnya. Kita tidak perlu menjangkau negara-negara tetangga dengan membuang waktu dan biaya begitu ya. Kita cukup menggunakan teknologi ini seperti yang dilakukan oleh Bang Mitra, yang luar biasa sekali usahanya ternyata pemirsa. Jadi benar di situ ada niat, situ ada jalan ya Bang ya. Di mana niat di situ ada jalan. Bahkan sekarang begini ya, dengan teknologi ini kita bisa menyasar banyak negara. Menembus ruang dan waktu. Teknologi itu memudahkan kita. Kita memasarkan produk kita di Jepang tidak harus bisa bahasa Jepang dan tidak harus bisa bahasa Inggris. Kalau kita pandainya bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Cukup mendownload aplikasi bahasa, ya, kemudian nanti mereka yang mentranslate. Sebegitu mudahnya sekarang yang diberikan kepada kita. Kalau saya mendengar dari orang tua kita itu senior-senior yang melakukan pemasaran hortikultura ini, produk-produk ini, mereka dulu itu di zaman dulu itu menulis surat bahkan ke kedutaan Indonesia di negara-negara tujuan itu, dan itu sampainya pun lama. Bayangkan dulu yang paling cepat itu kan telegram, paling cepat dulu telegram, dan itu belum tentu dibalas, belum tentu juga sampai, nggak usah dulu dibalas, sampai ke negara tujuan aja. Gitu ya, Bang, ya? Itu belum bisa dipastikan. Jangan-jangan di tengah laut udah hilang suratnya gitu kan. Tapi pada zaman itu pun mereka bisa melakukan hubungan bisnis antar negara. Nah, begitulah mudahnya teknologi tadi. Tidak mesti saya punya kelemahan dari sisi bahasa misalnya. Jangan lagi. Itu bukan jadi persoalan lagi sekarang dengan teknologi. Jadi gimana sekarang kalau buyersnya datang kemudian ngajak ngobrol gimana katanya kan. Sekarang teknologi juga bisa, kita ngomong sudah ada yang mentranslate. Sangat mudah sekali. Betul sekali. Sangat mudah sekali. Wah, jadi kalau kita bisa memanfaatkan dengan maksimal, tentunya kita juga dapat keuntungan begitu ya pemirsa. Baik, kita akan bahas kembali ya tema kita pemasaran produk pertanian Tanah Karo. Setelah yang berikut ini, Anda tetap bersama kami di Ayo Bertani. Anda kembali bersama kami pemirsa di Ayo Bertani. Silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita masih ada waktu ya untuk berdiskusi di 081161000386 ya. Masih ada Bang Miltra dan juga Pak Hamzah di sini. Tadi juga sudah dijelaskan cukup lebar ya oleh Bang Miltra dan juga Pak Hamzah di sini bagaimana pemasaran daripada produk Tanah Karo itu sendiri ya. Tadi dijelaskan Bang Miltra bahwa memang untuk pemasaran kita harus menjangkau pasar yang luas begitu ya. Pemirsa harus memanfaatkan teknologi, kecanggihan teknologi yang ada harus kita manfaatkan agar ini bisa berkembang begitu. Pemasarannya tidak hanya lokal tetapi juga mancanegara begitu ya. Baik, saya ke Pak Hamzah. Kalau Pak Hamzah di Tanah Karo sendiri bagaimana nih Pak untuk pemasaran produk Tanah Karo? Ini bekerja sama dengan Bang Miltra ya. Kalau untuk Pak Hamzahnya sendiri di Tanah Karo itu bagaimana cara kerjanya begitu Pak untuk pemasaran di sana Pak? Terima kasih Kak. Cara pemasarannya kita kalau mau tuh ekspor dia wajib berkualitas gitu, Kak. Berkualitas. Kita dua macam itu, ada yang hijau, ada yang putih gitu. Untuk kol ini ya Pak ya? Untuk kol ini. Jadi yang hijau maunya dia nggak ada kena hama lah, bagus. Ya, yang bagus. Yang ya, bagus. Ya. Tapi kalau yang putihnya dia maksimum 2 kilo ke atas lah untuk ekspor gitu. Iya. Tapi di bawahnya bisa juga kita jual ke pasar lokal Kalimantan, antara Indonesia lah, pulau-pulau yang lain, Papua apa semua gitulah. Jadi yang di bawah apa biji ekspor gitu. Baik. Jadi inilah pertama-tama aku ceritakan dulu kayak mana kami sejarahnya dulu, apa-apa ekspor ini kan. Bertemu dengan Bang Miltra begitu ya, awal kerjasamanya. Saya dulu pertama-tama agen, di sana namanya agen. Tukang apalah, tukang hitung kol di kebun gitu. Jadi tukang itu siap itu buka gudang, gudang kol gitu di Tanah Karo. Siap itu saya dulu sama ada orang sana lah gitu, bos besar juga sana gitu. Jadi banyaklah pengalaman dari orang itu. Jadi dia kan pengekspor besar juga gitu di Tanah Karo.
Jadi kadang-kadang kan telepon dia, saya nggak ngerti bahasa apa yang dibilangnya kan. Nah, nggak ngerti tuh. Kadang-kadang dari luar maharnya call ini katanya, rupanya sama kita nggak laku katanya kan. Itulah datang hidayah, datang Pak Milter sama saya, udah bisa kita biar kita jalan dulu ekspor itu pelan-pelan katanya gitu sama saya. Jadi dari situlah pertama kami main ke 1 kontainer gitu. Sukses kan, terus. Baru 2017, 2008 sampai juga nih kami 2 orang ini pengekspor kita. Sampai 10 konti lah tugasku di lapangan Karo, Simalungun, Deri gitu. Wow. Jadi aku kayak dimana dibilang tukang apa namanya Apa lah itu nih nyebutnya nih Bang? yang tukang Yang belanja lah. yang belanja Di lapangannya ya Pak? cek lapangan lah Oke. cek kualitas lah semua ke lapangan. Iya. Jadi itulah Quality tugasku, control. tukang kontrol tiap Tukang kontrolnya. Bosnya juga lah gudang-gudang Bapak Tanah nih. Karo, Ya, bos. Simalungun. Bos Iya. tukang kontrolnya ya Iya. Pak ya? Nah, itulah tugasku di apa kan. Jadi siap itu sampai ke Medan, ke Belawan, Kayu Putih sama Zana Binjai gitu. Sampai situ tugasku, dari situ pihak Medan lagi MKL kata dia pula yang ngaturkan ke luar gitu. Jadi komunikasi teruslah sama Pak Milter gitu. Berapa harga cocok dari sana, begini katanya, berapa konti kita hari ini gini katanya. Baik. Berarti kalau untuk komunikasi ke petani langsung itu tugasnya Pak Hamzah Iya, ya? kadang-kadang aku juga kasih juga sama petani tip-tip gitu, ada bulan berapa cocok untuk mutu ekspor gitu. Jadi kadang-kadang kan kami biasanya, seingat aku bulan 5 situlah mulai apa ekspor gitu kan. Jadi bulan 2 udah mulai Sudah bisa tanam ya? gitu, tapi dengan mutu yang bagus gitu. Iya. Nah, itulah diarahkan selalu petani kita gitu. Nah, itulah dari dulu lah gitu. Jadi kadang-kadang banyak juga petani, kapan mulai bisa nanam Bang, apa gitu katanya. Jadi kan banyak juga nomor petani sama kita. Jadi kita bilang lah gitu, bulan 3 ke atas sudah bisa lah, soalnya luar pun ada permintaan gitu. Iya, oke. Gitu Berarti dia. tugasnya Pak Hamzah juga mengedukasi para petani di Iya, lapangan ya, di Tanah di Karo dan lapangan di sama petaninya. 3 kabupaten itu tadi ya Pak ya, Iya, harus jadi disesuaikan ya. Iya, jadi kadang-kadang kayak mana mutunya, kadang-kadang obatnya yang ini apa, biar mutu ekspor dia. Kadang-kadang kita kan tukar pikiran juga sama petani lain. Kita cek barang yang ini bagus, ya kita minta lagi apa obat dia dari apa, kasih lagi sama sana kan, sama-sama membantu gitu petaninya gitu. Kalau di lapangan Pak, petani itu biasa ngeluhkan apa Pak? Kalau sekarang ini cerita-cerita nggak, Pak? petaninya yang ngeluhkan apa ini, harga nggak stabil gitu. Harga tidak stabil ya Pak ya? Nggak stabil, pupuk mahal, obat-obatan mahal. Jadi kadang-kadang nengok apa juga kalau lagi murah apa kol gini, permintaan pun agak sulit gitu, sulit. Tapi kalau lagi mahal, dari mana pun datang semua gitu dia. Itulah keluhan kami petani gitu. Kestabilan Kestabilan harga tadi. Ya, Jadi dan juga harga ya pupuk. maunya kepala Bapak Dinas Pertanian kita tolonglah dibantu kayak mana cara mengatasi ini kan gitu. Baik. Mengatasi ya umpama sebagian tadi subsidi ke laut sana, cap kan biar mahal kol kita nanti kan. Betul. Harga kol pun nanti murah, subsidi sebagian. Nah, dikasih ke ikan kan. Nah, yang lain-lain kan bisa nanti stabil, dia nggak banyak lagi pasar ke sana kan, mahal dia gitu jadinya. Jadi pekan ternak ya. Jadi Makan pakan ternak. Nah, untuk kestabilan harga ini Bang Milter ini bagaimana menyiasatinya Bang? Jadi gini ya Mbak, pertama tadi di awal juga sudah sempat saya singgung kan. Harapannya itu kita bertani itu kalau bisa by data. Jadi informasi utuh kita punya. Kan kita sudah lama ya, sudah ada siklusnya sebenarnya. Produk-produk ini kapan waktunya ditanam, kapan produk ini kapan waktunya cocok untuk ditanam, kapan waktunya tidak cocok. Ya memang mau tidak mau memang kita mesti perhatikan itu, belajar pasarnya. itu gitu kan. Saya sejak 2016 karena sudah terjun di sini dapat satu gambaran sebenarnya, utamanya di produk kol dan sawi ya. Kapan kebutuhan ini tinggi sehingga harganya lumayan lah, lumayan. Tidak terlalu murah juga,
paling tidak petani itu bisa balik modal di awalnya. Tapi kalau misalnya nanti semakin ke sana itu semakin tinggi. Ya. Itu yang mesti kita pelajari sebenarnya. Betul. Jadi itu gimana cara melajarinya? Kalau saya pikir itulah apa tadi? The secret gitu kan. Itu udah masing-masing petani yang tahu. Ya. Dia udah seperti apa? Feeling gitu ya. Kubis misalnya. Itu umumnya permintaan ekspor itu puncak-puncaknya itu di bulan 7, 8, 9. 7, 8, 9. Iya, Baik. untuk produk kubis sama sawi. Nah, kita perhatikan memang di bulan-bulan ini biasanya harga sawi itu tinggi. Bulan 7 ini sempat kemarin agak melemah ya. Oke. Tapi di 7 akhir ini mulai kemarin itu harga sudah tinggi. Jadi paling cocok itu menanam dipanen akhir bulan 7 atau awal bulan 8. Oke. Apakah setiap tahun begitu, Bang? Iya, siklusnya seperti itu. Trennya itu begitu ya? Iya, saya perhatikan begitu. Jadi ada permintaan itu setiap tahun di bulan-bulan ini. Kalaupun ada di bulan-bulan sebelumnya itu masih sedikit. Masih sedikit, tidak terlalu banyak. Ini diperkirakan bulan 8 dan bulan 9 ini permintaan akan semakin tinggi lagi. Wow. Dan kita lihat juga stok barang di lapangan tidak terlalu banyak di bulan ini. Jadi mungkin ini kan kebiasaan ini tidak terlalu kita perhatikan kan. Iya. Bulan 8 itu banyak permintaan, sementara kita bincang dengan teman-teman kita di lapangan itu stok kubis itu tidak terlalu banyak. Jadi kemungkinannya harga akan tinggi di situ. Nah, dan ini berulang setiap tahun, repeat dia. Nah, jadi informasi seperti ini. Kami juga sebenarnya ada membangun kemitraan dengan petani. Petani-petani yang mau bekerjasama dengan kami, kita edukasi, kita membangun komitmen gitu kan, kita sampaikan informasi, dan kita buat harga kontrak. Kesepakatan harga. Nah, ada yang mau, ada yang tidak pastinya gitu kan. Dan yang mau ini juga masih ada ujiannya. Ujian itu kadang ketika harga di pasar itu lebih tinggi dari harga kontrak yang kita buat, itu kadang ada juga oknum petani ini yang sudah bekerja sama dengan kita itu tadi panen sendiri gitu kan. Panen sendiri dia, padahal itu sudah disepakati dengan kita. Ya itu gimana Bang, udah sudah kontrak? Ya tidak apa-apa. Baik. Istilahnya kita sampaikan kenapa dipanen ya, biasanya ada banyak alasan ya, itu nggak apa-apa. Tapi itulah hal-hal yang sebenarnya mengganggu kan perjalanan bisnis kita. Sementara kita sudah membangun hubungan juga dengan buyers di negara tujuan ekspornya misalnya, dan kita kan investasi akhirnya. Ya untungnya kan barang juga masih ada yang bisa kita ambil di luar. Gitu, untungnya kan begitu. Nah, jadi riset pasar, informasi penting, dan ini tidak hanya berlaku untuk kubis ya, untuk kubis. Berlaku juga untuk produk-produk yang lain. Ya, untuk tahun ini kami ada bekerjasama dengan petani produk baru ini. Kalau saya pribadi, ini baru bagi saya, ada yang saya ekspor nanti, lettuce. Apa tuh Bang? Lettuce. Iceberg lettuce. Itu Iceberg semacam selada. Kalau kita makan burger, itu kan ada sayurnya ya, yang hijau sejenis muda selada, itu kan sejenis selada, itu lettuce. Jadi ini kita ada bermitra dengan petani. Nanti perkiraan tanggal 24 bulan 8 itu panen perdana. Kalau TVRI mau liput silahkan. Ya kan? Tanggal 24 bulan 8 nanti panen perdana. Kita kerjasama dengan petani ya, dan itu akan diekspor hasilnya. Nah, memang masih sedikit karena ini juga baru bagi saya. Saya juga masih meriset pasar. Customer saya juga itu masih belum terlalu percaya diri dengan kualitas, tapi kita berhasil meyakinkan ya. Mudah-mudahan ini sukses nanti. Kalau ini sukses, perdana ini sukses, mungkin tahun depan akan semakin banyak petani yang akan kita ajak kerjasama. Ya, wow, luar biasa. Kita ajak kerjasama untuk menanam lettuce, tentu dengan SOP yang kita buat, karena pasti kaitannya nanti dengan dengan kualitas. Betul. Gitu kan Kak. Nah,
Ya mudah-mudahan lah tanggal 24 panen, perkiraan itu kita akan kirim itu di awal bulan 9 ya. Karena setelah dipanen dia nanti ada proses pasca panennya cukup panjang ya. Ada proses pre-cooling dan sebagainya. Mungkin nanti di awal bulan 9. Kalau TVRI bersedia datang silahkan. Siap. Kita juga nanti berencana ini, masih berencana ya. Kalau ini sukses nanti, kalau saya lihat sekarang perkembangannya pertumbuhannya bagus ya. Kita akan buat seremonial juga nanti. Mungkin bisa mengundang Gubernur Sumatera Utara, ya kan? Minimalnya nanti ada Kepala Dinas Pertanian ya, atau Bupati Karo atau pejabat-pejabat siapa, kan ini perdana sebenarnya lettuce Tanah Karo itu diekspor. Entah kalau sebelumnya ada saya tidak tahu, tapi setahu saya ini perdana. Ini hal yang baru, Baik. Dan saya lihat kualitasnya sangat bagus sekali dan cocok sekali dengan apa yang diminta oleh buyers. Ketika kita negara yang menampung, yang meminta negara mana saja Bang? Kalau saat ini Taiwan. Taiwan ya, wow. Iya, Taiwan. Oke, kalau untuk produk-produk yang lain yang selama ini sudah diekspor itu kemana saja Bang biasanya? Ke Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia memang sudah rutin ya. Khusus untuk pasar Singapura dan Malaysia nya. Kalau Malaysia masih ada lah ya, Genting Highland itu. Kemudian ada beberapa daerah tinggi yang mereka punya lahan pertanian. Tapi kalau Singapura tadi itu, sebenarnya kalau kebutuhan pangan mereka dipasok oleh Sumatera Utara, 30% saja, berapa kira-kira nilai transaksi yang bisa dihasilkan dari itu, Pak? Nah, sebenarnya sudah beberapa kali ya, ini bukan menyambutnya, maksudnya menyinggung pejabat kita, tapi kita melihat pejabat kita juga sudah membuka jalur itu. Seperti dulu saya melihat gubernur kita itu melakukan pelepasan ekspor di Tanah Karo. Setelah itu ada kegiatan juga pada tahun 2021 kalau saya nggak salah itu Pak Gubernur menerima kunjungan dari Kementerian Perdagangan atau Luar Negeri Singapura, saya lupa, bisa kita lihat nanti di online kan. Dan Pak Gubernur ada statement ketika itu membuka pasar Sumatera Utara di Singapura. Ini sebenarnya ide yang sangat bagus. Ide yang sangat bagus. Jika ini misalnya di follow up lebih serius lagi, kemudian dikelola secara profesional, saya yakin produk-produk Sumatera Utara, khususnya beras tagi, itu akan sangat punya tempat di Singapura. Betul. Dan ini bisa kita luaskan lagi gitu. Betul. Berapa besar nilai transaksi bisnis yang bisa dilakukan kalau ini seandainya terjadi misalnya. Saya membayangkan itu. Mudah-mudahan ini terrealisasi secepatnya ya Bang ya. Saya swasta yang masih UKM lah kalau saya bilang ya. Masih UKM bisa membuat transaksi bisnis. Jika ini misalnya dibantu oleh pemerintah yang melakukan kerjasama bisnis, G2G misalnya, government to government, ini betapa luar biasanya nilai transaksi yang bisa dilakukan. Wah luar biasa, mudah-mudahan ini segera terrealisasi ya, di follow up kembali oleh pemerintah kita seperti yang sudah diucapkan langsung begitu ya, akan ada pasar Sumatera Utara. Wah ini akan luar biasa sekali dan menjadi angin segar juga untuk para petani kita ya Pak Hamzah ya, mudah-mudahan ya Pak Hamzah ya. Baik, ini kita sudah di penghujung acara, mungkin dari Pak Hamzah ada closing statement mungkin untuk para petani di luar sana, untuk semangat atau apa, bagaimana Pak? Untuk terus berbudidaya, untuk terus bertani. Kata-kata bijak. Mungkin untuk dari Pak Hamzah yang sudah berpuluh tahun menjadi petani, untuk para petani di luar sana yang baru memulai ataupun yang memang sudah memulai harus tetap semangat atau seperti apa Pak? Ya, mari sama-sama saudara-saudara kami petani Tanah Karo, Simalungun, dairy, tolong marilah semangat kita untuk berjuang di bidang pertanian ini. Kita ikuti teknologi yang ada sekarang, apalagi dari kawan-kawan kita dari Jawa, informasi-informasi kita dengarkan dari kawan-kawan kita, apa yang sekarang bisa cocok kita budidayakan. Ya, itulah kita berjuang bersama untuk saudaraku Karo, Simalungun, sama dairy gitu. Iya, harus jadi semangat ya Pak. Untuk jeruk pun kita cari pasar-pasar yang bisa membantu petani-petani kita, kepada bapak-bapak kami yang punya
pasar-pasar yang bisa membantu petani, tolonglah bantu petani-petani jeruk kita, ataupun petani-petani kentang, waratol, kubis, ya. Marilah berjuang kita, apalagi anak-anak kami yang masih muda kan, masih otaknya otak jenius semua. Biarlah yang kami tua-tua ini, nggak ke anak kami yang muda-muda. Tolonglah perjuangkan bapak-bapak kalian semua. Betul, semangat tentunya ya. Pertukaran informasi juga penting begitu ya. Baik, terima kasih Pak Hamzah dan juga Bang Miltra atas waktunya dan juga informasi pengalaman yang sangat luar biasa yang sudah dibagikan kepada kita semua pemirsa ya. Dan saya yakin sangat bermanfaat untuk Anda, apalagi para petani di luar sana yang memang masih bingung bagaimana cara pemasaran daripada produk pertanian. Yang mudah-mudahan ini membuka mindset kita dan menjadi tambahan pengetahuan untuk kita bersama ya. Terima kasih, saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.